Ya, saya memberikan angka 11 dari 10 untuk Pak Prabowo. Saya bilang terima kasih Pak Anies sudah memberikan inspirasi angka 11 itu. Iya, Ya, iya. 11 dari 10. Hmm. Kenapa? Karena saya melihat justru setelah debat ini, Pak Prabowo malah mendapatkan limpahan suara loh Ya, dari masyarakat loh. Artinya apa? Di antara para calon ini dia justru yang mendapatkan simpati gitu loh. Nah, Mas Anies itu dari segi retorika dia bagus. Tetapi sebetulnya dari segi image kepada publik itu malah nggak bagus gitu. Tadi kan kita udah bahas di depan. ya, ya, ya. Bagaimana seorang penggagas Indonesia mengajar, kemudian seorang rektor, lalu Menteri Pendidikan Nasional, ternyata isi kepalanya seperti itu gitu loh. Kata orang pantas juga dipecat sama Pak Jokowi itu. Ya akhirnya kan ke sana Iya, ujungnya gitu. Dan yang kedua yang penting menurut saya adalah kita bisa melihat akhirnya ya sosok asli Mas Anies seperti apa. Menurut saya per hari ini elit politik Indonesia ini pada takut semua dengan Anies Baswedan. Karena dia bisa menggigit tangan yang kasih makan kepada dia istilahnya gitu. Pak Prabowo mau dibantah bagaimanapun adalah orang yang mencalonkan dia sebagai gubernur DKI Jakarta. Tanpa ada Pak Prabowo belum tentu Anies bisa, atau jangan-jangan tidak bisa maju Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta kan. Dan dia pun bisa di tempat itu menjadi seorang calon presiden dan berdebat dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo. Tapi kemudian seolah-olah dia nggak punya perasaan sama sekali untuk kemudian ya memberikan nilai 11 dari 100 kepada Pak Prabowo gitu. Bahkan dari pembukaan pun sudah langsung menghajar Pak Prabowo dengan isu pertanahan gitu. Temanya pertahanan, tapi isinya pertanahan. Ya itu saya katakan tadi, dia bingung mau ngomong apa. Akhirnya mencari. Jadi kayaknya sebelum debat itu sudah ada list apa saja sih kelemahan-kelemahan Prabowo secara pribadi. Iya. Ya kan? Iya. Nah, saya mendengar ada info bahwa sebetulnya memang itu dipersiapkan dari awal. Bahkan ada timnya yang mengatakan nggak setuju isu itu diangkat. Nggak setuju isu itu diangkat gitu. Ya, jadi ya kelihatan lah bahwa naluri dasarnya Mas Anies ini memang pokoknya saya hajar aja gitu. Dengan wajah yang sangat-sangat dingin kalau menurut saya ya. Makanya Pak Prabowo itu kan seperti nggak mau lihat wajah Mas Anies. Dia seperti ke kanan itu. Kan Mas Anies kan posisi kiri ya, sebelah kanan. Jadi Pak Prabowo itu memang menahan emosi. Orang bilang, Pak Prabowo emosi. Kalau menurut saya enggak. Pak Prabowo itu menahan emosi. Justru yang emosi itu adalah Mas Ganjar dengan Mas Anies. Sampai kebablasan. Emosi itu maksudnya begini. Kita terlalu menuruti apa perasaan kita kan gitu. Oh asik nih gua hajar lo. Kan gitu kan. Oh apalagi ini udah dikasih umpan mateng nih. Oh gua hajar ini, gua cocor gitu. Yang saya istilahkan dengan overkill itu Bang. Ada yang nyebut over attacking, kalau saya nyebutnya overkill itu. Kalau dosisnya berlebihan itu namanya overkill. Gitu. Jadi justru overkill itu yang barangkali malah membuat orang kurang simpati dengan Mas Anies. Dan menurut saya bukan cuma masyarakat ya, tapi terutama elit nih. Ini masa depan Mas Anies ini dalam tanda kutip agak bahaya dalam dunia politik gitu. Karena begitu dia nyerang pertama, tiba-tiba masuk WA ke saya lagi nonton kan, dari salah satu elit banget lah di Republik ini yang mengatakan bahwa titik 5 huruf sadis gitu. Nah ini orang yang sangat penting, sangat berpengaruh, bagian dari dinamika dan permainan politik, dia melihat Anies itu sadis gitu.